Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tema permenungan kita hari ini adalah Kristus Roti Hidup. Ada ungkapan mengatakan bahwa kebahagiaan hidup bersama Kristus itu tidak ditentukan dari berapa lama atau seberapa besar jabatan dalam pelayanan dan kerasulan kita. Kebahagiaan hidup bersama Kristus ditentukan dari seberapa besar ruang dalam hidupmu, dalam hatimu untuk menerima kasih-Nya dan membagikannya kepada sesama. Ungkapan ini mau mengatakan bahwa untuk memiliki kehidupan kekal itu, kita harus datang kepada Yesus yang adalah sumber keselamatan agar bisa merasakan kasih-Nya. Karena hanya orang yang percaya kepadanya memiliki kebahagiaan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setiap manusia dari kodratnya memiliki rasa lapar dan haus untuk mengalami rasa kasih dan persekutuan Allah, karena manusia dalam adanya adalah makhluk religius. Bagaimana dan kemana kita dapat menemukan rasa lapar dan dahaga batin itu? Jalan terang menuju pemenuhan dahaga batin adalah mencari pada sumbernya, yaitu Allah sendiri. Dialah yang telah bersabda, Akulah roti hidup. Barang siapa datang padaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Persoalannya adalah, apakah kita berani percaya dan berserah diri kepadanya? Hidup kita di dunia ini membutuhkan makanan dan minuman. Makanan sebagai kekuatan untuk hidup. Namun, makanan yang kita makan itu hanya bersifat menambah kekuatan fisik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita hari ini menerangkan kepada kita bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Tuhan Yesus mau menyadarkan kita semua, secara khusus orang Kristiani, untuk datang kepadanya sebagai roti yang hidup, yang membawa kita kepada kehidupan itu sendiri. Sebagai umat Kristiani, kita yakin dan percaya bahwa roti yang kita santap itu benar-benar tubuh dan darah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diundang untuk datang kepadanya sebagai sumber keselamatan, agar kita bisa memiliki kehidupan kekal bersamanya di surga kelak. Tuhan tidak membiarkan kita untuk binasa. Ia tidak mau kita semua berada di bawah genggaman si jahat. Ia mau agar kita semua diselamatkan. Tuhan memberkati.